saldo di rekening bank memang memberi rasa tenang. Setiap kali melihat angka di aplikasi, terasa seperti jaminan bahwa uang itu aman, siap dipakai kapan saja, dan tidak akan menghilang begitu saja. Rasa aman itu memang wajar, karena bank adalah institusi yang sudah lama dipercaya, dijamin oleh lembaga penjamin simpanan, dan biasanya tidak ada yang mengusik saldo secara tiba-tiba. Namun di balik rasa nyaman itu, ada serangkaian biaya administrasi yang seringkali tidak terlihat pada layar utama, yang perlahan-lahan menggerus nilai tabungan tanpa kita sadari. 5 biaya inilah yang menjadi musuh tersembunyi bagi setiap pemilik rekening. Biaya pemeliharaan bulanan, biaya transaksi per operasi, biaya tidak aktif, biaya tambahan pada penarikan di ATM luar jaringan, serta biaya layanan perbankan elektronik. Pada video kali ini, kita akan mengurai bagaimana masing-masing biaya tersebut bekerja, menurunkan saldo secara kumulatif, dan memberikan langkah-langkah praktis agar kamu dapat meminimalkan atau bahkan menghilangkannya. Simak sampai akhir, karena di bagian penutup akan ada tantangan sederhana yang bisa kamu coba mulai hari ini. Rasa aman yang kamu rasakan seringkali berasal dari kebiasaan melihat saldo tanpa memperhatikan rincian mutasi. Kebanyakan orang menganggap bahwa selama saldo tetap berada di atas angka tertentu, tidak ada yang salah. Padahal, bank tidak hanya menagih biaya ketika kamu melakukan penarikan atau transfer, melainkan juga menambahkan biaya rutin yang terpasang di belakang layar. Misalnya, biaya pemeliharaan bulanan yang dibebankan setiap akhir bulan, atau biaya tidak aktif yang muncul ketika tidak ada transaksi selama 3 bulan atau lebih. Kedua biaya ini tidak pernah muncul di notifikasi utama, melainkan tercatat di laporan bulanan yang jarang dibaca. Akibatnya, saldo yang semula tampak stabil justru berkurang perlahan, dan kamu mungkin tidak menyadari bahwa uangmu sedang dicuri oleh biaya-biaya kecil yang menumpuk. Akar penyebab utama munculnya biaya-biaya tersembunyi ini adalah model bisnis perbankan yang mengandalkan pendapatan dari layanan tambahan selain bunga pinjaman. Karena suku bunga simpanan biasanya rendah, bank mencari sumber pendapatan lain untuk menutupi biaya operasional. Biaya administrasi menjadi salah satu cara paling mudah, karena hampir semua nasabah memiliki rekening, dan sebagian besar tidak memperhatikan detail biaya. Selain itu, kebijakan minimum saldo yang ditetapkan oleh bank menjadi pendorong utama munculnya biaya pemeliharaan. Jika saldo di bawah ambang yang ditentukan, bank otomatis menambahkan biaya untuk menutupi biaya layanan. Begitu pula dengan biaya tidak aktif, yang dirancang untuk mendorong nasabah melakukan transaksi secara reguler. Sedangkan biaya ATM luar jaringan dan biaya layanan perbankan elektronik biasanya diberikan sebagai kompensasi atas penggunaan infrastruktur pihak ketiga atau layanan tambahan yang memerlukan pemeliharaan sistem. Untuk mengatasi masalah ini, pertama-tama kita perlu memahami kerangka kerja yang dapat membantu mengidentifikasi, menilai, dan mengeliminasi biaya-biaya tersebut. Kerangka kerja yang saya gunakan terdiri dari 3 tahap utama: identifikasi biaya, evaluasi alternatif, dan implementasi strategi pengurangan. Pada tahap identifikasi, kamu harus menelusuri semua mutasi rekening selama 3-6 bulan terakhir, mencatat setiap potongan yang tidak terkait dengan transaksi biasa. Pada tahap evaluasi, bandingkan biaya-biaya yang muncul dengan kebijakan bank serta produk rekening lain yang menawarkan biaya lebih rendah atau bahkan gratis. Pada tahap implementasi, pilih strategi yang paling sesuai dengan kebutuhan keuanganmu, misalnya meningkatkan saldo minimum, beralih ke rekening bebas biaya, atau memanfaatkan layanan non-bank yang lebih murah. Ketiga tahap ini saling terkait, sehingga keberhasilan satu tahap akan memperkuat hasil di tahap berikutnya. Langkah pertama yang dapat kamu lakukan adalah menelusuri mutasi rekening secara teliti. Buka aplikasi atau internet banking, pilih periode 3 bulan terakhir, dan perhatikan setiap baris yang berlabel biaya administrasi, admin, atau fee. Catat jumlahnya, tanggal pemotongan, serta jenis biaya yang tertera. Jika ada potongan yang tidak jelas, gunakan fitur bantuan atau hubungi layanan nasabah untuk menanyakan detailnya. Proses ini memang memerlukan waktu, tetapi sangat penting untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang seberapa besar beban biaya yang sedang kamu tanggung. Setelah semua biaya tercatat, hitung total pengeluaran bulanan yang berasal dari biaya administrasi. Angka ini akan menjadi patokan untuk menilai seberapa signifikan dampak biaya terhadap saldo kamu. Setelah mengetahui total biaya, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi apakah biaya-biaya tersebut dapat dihindari atau dikurangi. Salah satu cara paling efektif adalah memeriksa kebijakan minimum saldo pada rekeningmu. Banyak bank menetapkan ambang saldo antara 1 hingga 5 juta rupiah untuk menghindari biaya pemeliharaan. Jika saldo kamu berada di bawah ambang tersebut, pertimbangkan untuk menambah saldo hingga mencapai batas minimum. Jika menambah saldo tidak memungkinkan karena kebutuhan likuiditas, alternatif lain adalah mencari rekening yang tidak mengenakan biaya pemeliharaan sama sekali.
misalnya rekening tabungan digital atau rekening khusus mahasiswa yang biasanya bebas biaya. Selain itu, periksa apakah kamu sering melakukan transaksi yang memicu biaya per transaksi, seperti transfer antar bank yang tidak gratis atau pembayaran tagihan melalui kanal tertentu. Jika ya, alihkan ke kanal yang tidak memungut biaya, misalnya transfer antar sesama bank melalui aplikasi yang sudah terintegrasi atau menggunakan layanan pembayaran online yang memberikan gratis biaya transaksi. Untuk mengatasi biaya tidak aktif, strategi utama adalah memastikan ada setidaknya satu transaksi dalam periode 3 bulan. Transaksi ini tidak harus besar. Cukup dengan melakukan setoran tunai kecil, transfer ke sesama rekening, atau pembayaran tagihan melalui internet banking. Jika kamu tidak memiliki kebutuhan transaksi rutin, kamu dapat menjadwalkan transfer otomatis sebesar Rp1.000 ke rekening lain setiap 3 bulan, sehingga akun tetap aktif dan terhindar dari biaya tidak aktif. Namun, penting untuk mencatat bahwa transfer kecil ini tetap akan dikenakan biaya jika menggunakan kanal yang tidak gratis, sehingga pilihlah kanal yang bebas biaya untuk menghindari biaya tambahan. Biaya ATM luar jaringan biasanya muncul ketika kamu menarik uang di ATM yang tidak dimiliki oleh bankmu. Untuk meminimalkan biaya ini, pertama-tama identifikasi jaringan ATM mana yang memberikan gratis penarikan untuk nasabahmu. Banyak bank memiliki kerjasama dengan jaringan tertentu, misalnya ATM BCA dengan jaringan ATM bersama atau ATM Prima. Jika kamu sering bepergian atau berada di daerah yang tidak memiliki ATM jaringan utama, pertimbangkan untuk membuka rekening di bank yang memiliki jaringan ATM yang lebih luas di wilayahmu. Alternatif lain adalah menggunakan layanan e-wallet atau aplikasi pembayaran yang memungkinkan penarikan tunai tanpa biaya tambahan, asalkan kamu memperhatikan batas penarikan gratis harian. Biaya layanan perbankan elektronik, seperti biaya penggunaan mobile banking atau internet banking, biasanya muncul sebagai potongan bulanan atau tahunan. Beberapa bank mengenakan biaya ini untuk layanan premium yang menawarkan fitur tambahan, misalnya notifikasi real-time atau keamanan ekstra. Jika kamu tidak menggunakan fitur premium tersebut, kamu dapat menurunkan paket layanan ke versi standar yang biasanya gratis. Jika bankmu tidak menyediakan opsi downgrade, pertimbangkan untuk beralih ke bank lain yang menawarkan layanan digital gratis, mengingat banyak bank digital yang tidak mengenakan biaya apapun untuk penggunaan aplikasi mereka. Setelah mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif, saatnya mengimplementasikan strategi pengurangan biaya secara konkret. Langkah pertama dalam implementasi adalah menyesuaikan saldo minimum. Jika kamu memutuskan untuk menambah saldo, alokasikan dana tambahan dari tabungan darurat atau sumber lain yang tidak mengganggu kebutuhan harian. Pastikan saldo tetap berada di atas ambang selama minimal 3 bulan berturut-turut untuk memastikan biaya pemeliharaan tidak muncul lagi. Jika kamu memilih rekening bebas biaya, lakukan proses pembukaan rekening baru secara online, siapkan dokumen identitas, dan transfer saldo dari rekening lama ke rekening baru. Pastikan kamu menutup rekening lama setelah semua saldo berhasil dipindahkan, agar tidak ada biaya tersembunyi yang muncul di kemudian hari. Langkah selanjutnya adalah mengoptimalkan pola transaksi. Buat kebiasaan melakukan satu transaksi kecil setiap 3 bulan untuk menjaga akun tetap aktif. Pilih kanal yang tidak memungut biaya, misalnya transfer antar sesama bank melalui aplikasi resmi yang biasanya gratis. Jika kamu memiliki tagihan rutin, daftarkan pembayaran otomatis melalui internet banking, sehingga tidak ada risiko terlupa dan akun tetap aktif. Selalu periksa kembali biaya yang dikenakan pada setiap transaksi, dan jika menemukan biaya yang tidak perlu, segera ganti kanal atau layanan yang lebih murah. Untuk mengurangi biaya ATM luar jaringan, susun rencana penarikan tunai yang terpusat. Alih-alihkan penarikan ke 1 atau 2 ATM jaringan utama yang berada di dekat rumah atau kantor, sehingga kamu tidak perlu sering mengunjungi ATM luar jaringan. Jika kamu berada di luar kota, manfaatkan layanan cash pickup yang disediakan oleh e-wallet, yang seringkali memberikan penarikan gratis atau dengan biaya minimal. Jika memang harus menggunakan ATM luar jaringan, pastikan jumlah penarikan cukup besar untuk mengoptimalkan biaya per transaksi, sehingga tidak terpaksa menarik uang dalam jumlah kecil berulang-ulang. Mengenai biaya layanan perbankan elektronik, lakukan audit pada semua layanan digital yang kamu aktifkan. Matikan notifikasi atau fitur premium yang tidak kamu gunakan, dan pilih paket layanan standar yang biasanya gratis. Jika bank tetap menagih biaya meski kamu tidak menggunakan layanan premium, hubungi layanan nasabah dan minta penyesuaian paket atau penghapusan biaya. Jika tidak ada solusi, pertimbangkan untuk memindahkan semua aktivitas digital ke bank lain yang menawarkan layanan gratis, mengingat proses migrasi data biasanya dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasi. Contoh penerapan yang realistis dapat dilihat pada seorang pekerja kantoran bernama Rina. Rina memiliki rekening tabungan di Bank A dengan saldo rata-rata Rp3 juta. Selama 6 bulan terakhir, ia menemukan pemotongan bulanan sebesar Rp20.000 untuk biaya pemeliharaan,
serta biaya tidak aktif sebesar Rp50.000 karena tidak ada transaksi selama 3 bulan pertama. Selain itu, ia menarik uang tunai di ATM Bank B sebanyak 3 kali, masing-masing dikenakan biaya Rp10.000. Total biaya yang menggerus saldo Rina dalam setahun mencapai hampir Rp200.000. Setelah melakukan audit, Rina memutuskan untuk membuka rekening tabungan digital di Bank C yang tidak mengenakan biaya pemeliharaan maupun tidak aktif. Ia mentransfer seluruh saldo ke rekening baru, menutup rekening lama, dan mengatur penarikan tunai hanya di ATM jaringan Bank C yang gratis. Selain itu, Rina mengaktifkan notifikasi pembayaran tagihan otomatis setiap bulan melalui internet banking, sehingga tidak ada lagi biaya tidak aktif. Dalam 3 bulan pertama setelah perubahan, Rina melihat saldo bertambah secara signifikan, karena tidak ada lagi pemotongan biaya bulanan. Ia juga mencatat bahwa pengeluaran untuk penarikan tunai berkurang drastis, karena semua penarikan dilakukan di jaringan gratis. Pengalaman Rina menunjukkan bahwa dengan langkah-langkah sederhana namun terstruktur, biaya tersembunyi dapat dihilangkan atau diminimalkan secara efektif. Namun, tidak semua upaya berjalan mulus pada percobaan pertama. Salah satu kesalahan umum yang sering terjadi adalah menutup rekening lama tanpa memastikan semua transaksi otomatis telah dipindahkan ke rekening baru. Akibatnya, pembayaran tagihan atau transfer rutin tetap mengarah ke rekening lama, yang kemudian menimbulkan biaya keterlambatan atau denda. Untuk menghindari hal ini, pastikan kamu mencatat semua nomor rekening yang terhubung dengan layanan lain, seperti langganan listrik, air, atau layanan streaming, dan melakukan update secara bertahap. Langkah ini membutuhkan waktu, tetapi mengurangi risiko biaya tak terduga di kemudian hari. Kesalahan lain adalah mengabaikan biaya tersembunyi pada layanan digital pihak ketiga. Misalnya, beberapa aplikasi pembayaran mengintegrasikan layanan penarikan tunai dengan biaya tambahan yang tidak terlihat pada awal penggunaan. Sebaiknya, sebelum mengaktifkan layanan baru, baca syarat dan ketentuan secara teliti, serta periksa contoh biaya pada transaksi pertama. Jika menemukan biaya yang tidak sesuai dengan ekspektasi, segera cari alternatif lain yang lebih transparan. Setelah menerapkan semua strategi, penting untuk mengukur apakah upaya tersebut berhasil. Cara paling sederhana adalah dengan membandingkan saldo akhir bulan sebelum dan sesudah implementasi. Catat total biaya administrasi yang muncul pada laporan bulanan, kemudian hitung selisihnya. Jika selisihnya positif, berarti kamu berhasil mengurangi beban biaya. Selain itu, perhatikan perubahan pada rasio tabungan terhadap pengeluaran, yang seharusnya meningkat jika biaya berkurang. Jika dalam 3 bulan pertama tidak terlihat perubahan signifikan, evaluasi kembali apakah semua langkah sudah dijalankan dengan konsisten. Mungkin ada biaya yang masih terlewat atau ada transaksi yang masih mengarah ke rekening lama. Lakukan audit kembali, perbaiki kesalahan, dan beri waktu tambahan 1 atau 2 bulan untuk melihat hasil yang lebih jelas. Sebagai penutup, mari kita renungkan kembali betapa mudahnya biaya-biaya kecil menggerus tabungan yang tanpa aman. Dengan menyadari adanya biaya pemeliharaan, biaya transaksi, biaya tidak aktif, biaya ATM luar jaringan, dan biaya layanan perbankan elektronik, kamu sudah berada selangkah lebih maju. Implementasi langkah-langkah praktis yang telah dibahas, menelusuri mutasi, menyesuaikan saldo minimum, mengoptimalkan pola transaksi, memusatkan penarikan tunai, serta meninjau layanan digital, akan membantu kamu mengembalikan kontrol penuh atas keuangan pribadi. Sekarang giliran kamu mengambil tindakan. Mulailah dengan membuka laporan mutasi bulan ini, catat semua biaya tersembunyi, dan pilih satu strategi yang paling sesuai dengan situasimu. Lakukan perubahan itu dalam minggu ini, dan pantau hasilnya selama 1 bulan ke depan. Jika kamu berhasil mengurangi biaya, bagikan pengalamanmu di kolom komentar, agar orang lain juga terinspirasi. Jika masih ada tantangan, tuliskan kendala yang kamu temui, dan kita akan bahas bersama solusi terbaiknya. Terima kasih telah menonton. Semoga uangmu tetap aman dan bertumbuh tanpa gangguan biaya tersembunyi. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa untuk like, share, serta subscribe agar tidak ketinggalan tips keuangan lainnya. Selamat mengelola keuangan dengan cerdas. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan.